Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Dengan saya Catur Lansari dengan NPM terakhir 123. Saya Aniana Putri, NPM terakhir 2169. Saya Durutu lainnya dengan NPM terakhir 2111. Saya Safira Adizlasari dengan NPM terakhir 2103. Di sini kami akan membawakan materi tentang perbedaan individu. Mengapa sih perlu mempelajari perbedaan individu? Nah, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tergantung kepribadian yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Perbedaan individu penting dibahas dan dipahami oleh pendidik agar para pendidik bisa memahami perbedaan dari masing-masing peserta didiknya. Kemudian ada pengertian individu. Individu menunjukkan kedudukan seorang sebagai orang perorangan ataupun perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang atau perseorangan. Nah, sifat setiap individu berbeda. Nah, perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik individu. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan atau environment. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan, yang dimana itu adalah faktor dari rangsangan, yaitu setiap rangsangan tersebut baik secara terpisah atau terpadu dengan rangsangan yang lain, semuanya membantu perkembangan potensi-potensi biologis demi terbentuknya perilaku manusia yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya yaitu ada macam-macam perbedaan individu menurut Gary. Yang pertama itu ada perbedaan fisik, yang dimana itu termasuk usia, tingkat, dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Dan yang kedua ada perbedaan sosial, yang termasuk status ekonomi, agama, hubungan, keluarga, dan suku. Dan yang ketiga ada perbedaan kepribadian, yang termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Dan yang keempat ada perbedaan inteligensi atau perbedaan dasar, dan yang kelima perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan individu menurut Landgraf. Yang pertama ada perbedaan kognitif, kedua ada perbedaan kecakapan bahasa, yang ketiga ada perbedaan kecakapan motorik, dan yang keempat ada perbedaan latar belakang, kelima ada perbedaan bakat, dan yang terakhir adalah perbedaan kesiapan belajar. Selanjutnya ada perbedaan individu menurut Khadijah. Nah, menurut Khadijah ini terdapat perbedaan individu yaitu perbedaan biologis dan perbedaan psikologis. Yang pertama, perbedaan biologis itu adalah perbedaan yang diturunkan melalui warisan genetik oleh orang tua. Nah, ini tuh terjadi sejak proses pembuahan. Kemudian yang kedua, perbedaan psikologis yaitu adalah faktor yang mempengaruhi proses belajar, dipengaruhi oleh motivasi, kecerdasan, minat, bakat, perhatian, kesiapan, dan kematangan. Kemudian ada faktor kecerdasan. Kecerdasan menentukan kualitas belajar siswa. Jadi semakin tinggi kecerdasan, maka semakin besar pula peluang siswa tersebut untuk berhasil dalam proses belajarnya. Nah, tingkat kecerdasan menurut Stanford Revision itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah IQ berjumlah 20 sampai 69 itu tergolong lemah mental, kemudian IQ 70 sampai 79 tergolong batas lemah mental, kemudian IQ 80 sampai 89 diklasifikasikan rata-rata rendah, kemudian ada IQ 90 sampai 109 itu diklasifikasikan rata-rata, kemudian ada IQ 110 sampai 119 itu diklasifikasikan rata-rata tinggi, kemudian ada IQ 120 sampai 139 itu superior, kemudian ada IQ berjumlah 140 sampai 169 itu diklasifikasikan sebagai amat superior. Dua golongan tingkat kecerdasan yang memerlukan perhatian itu adalah yang pertama gifted, yaitu adalah siswa dengan IQ di atas 130. Nah, karakteristik gifted ini terlihat dalam proses pembelajaran, antara lain prestasinya di atas rata-rata, kemudian cara berpikir yang kreatif terhadap tugas yang tinggi. Kemudian ada yang kedua retarded, yaitu adalah siswa dengan IQ di bawah 70. Nah, siswa dengan IQ di bawah 70 ini membutuhkan bimbingan yang lebih intens daripada siswa yang IQ-nya rata-rata.
Selanjutnya ada faktor minat. Minat itu sendiri adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. Maka dari itu, pendidik perlu meningkatkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pembelajaran. Bisa dilakukan dengan prosesi pembelajaran atau penyampaian materi yang tidak membosankan. Lalu selanjutnya ada faktor bakat. Bakat itu merupakan kemampuan potensial khusus yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan. Bakat juga diartikan sebagai kemampuan dasar individu tanpa upaya pendidikan. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh siswa di luar dari apa yang didapatkan dari pendidikan. Pendidik perlu memahami serta mendukung bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu selanjutnya ada faktor motivasi. Motivasi itu merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu, dan juga ada motivasi ekstrinsik atau dorongan yang berasal dari luar diri individu. Lalu selanjutnya ada faktor sikap. Sikap itu merupakan gejala internal berdimensi afektif. Sikap itu berupa kecenderungan untuk mereaksi dan merespon dengan cara yang relatif, tetap terhadap objek barang, orang dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya ada faktor perhatian. Keaktifan siswa yang dipertinggi, jiwa tertuju kepada objek atau sekumpulan objek. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Usahakan bahan pelajaran tersebut selalu menarik perhatian siswa. Selanjutnya ada faktor kematangan. Fase pertumbuhan seseorang di mana tumbuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru, atau suatu tingkat fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan, misalnya anak dengan kakinya yang sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada faktor kesiapan. Faktor kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Kesediaan itu tumbuh dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Perbedaan individu menurut Sujana. Yang pertama ada perkembangan intelektual, yang kedua kemampuan berbahasa, yang ketiga latar belakang pengalaman, yang keempat ada gaya belajar, yang kelima ada bakat dan minat, dan yang terakhir ada kepribadian. Selanjutnya mengenai faktor pengaruh perbedaan individu. Ada dua faktor, yang pertama ada faktor bawaan, yang dimana faktor bawaan adalah faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan, yang dimana faktor lingkungan itu adalah yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Seperti contohnya status sosial ekonomi, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Cara guru untuk menyikapi perbedaan individu. Nah, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan karakter masing-masing, sehingga peserta didik itu atau guru harus mampu memberikan perlakuan khusus yang tepat pada masing-masing individu atau peserta didiknya. Nah, strategi pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu seperti pembelajaran berbasis proyek, seperti contohnya penggunaan proyektor saat proses pembelajaran, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian ada kolaborasi dalam kelompok. Nah, biasanya itu guru menyuruh siswanya untuk berkelompok. Kemudian ada pembelajaran berbasis keterampilan seperti adanya tugas keterampilan menggambar ataupun yang lainnya, kemudian penggunaan teknologi, kemudian penilaian formatif dan pembelajaran aktif seperti guru harus memberikan waktu kepada siswanya untuk bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan, kemudian ada komunikasi terbuka, kemudian ada lagi pemetaan pembelajaran individual, dan yang terakhir adalah pendekatan multisensori. Selanjutnya, strategi menurut Egan itu ada dua. Yang pertama adalah mempelajari pola-pola interaksi siswa. Guru perlu mempelajari budaya siswa. Ketika berinteraksi dengan siswa, guru harus mendengar siswa dari budaya yang berbeda-beda untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Lalu yang kedua ada merencanakan keterlibatan dan kesuksesan siswa. Ini bisa melalui dua cara.
yaitu dengan menggunakan representasi isi kualitas tinggi sebagai poin penting untuk didiskusikan, dan yang kedua dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk memancing keterlibatan siswa. Dan ada teori-teori atau penemuan lain tentang perbedaan individual, yaitu yang pertama ada program nutrisi dan stimulasi untuk anak dari keluarga berpenghasilan rendah, yang kedua penciptaan mekanisme sosial yang mendukung, yang ketiga pembelajaran secara kontekstual disesuaikan dengan perbedaan siswa, yang keempat mengadakan program remediasi 2 tahap, dan yang terakhir adalah pengembangan profesionalisme guru untuk meningkatkan pembelajaran. Yang terakhir adalah implikasi pembelajaran perbedaan individu. Salah satu karakteristik penting dalam pembelajaran efektif adalah ketika proses pembelajaran tersebut mampu merespon kebutuhan individual siswa. Program pembelajaran yang dilaksanakan itu adalah pertama remedial, yang kedua ada pengayaan, yang ketiga ada layanan pendidikan, dan yang keempat adalah akselerasi. Implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada menggunakan pendekatan pembelajaran efektif dan fleksibel. Yang kedua adalah memahami pilihan gaya belajar siswa. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman belajar untuk siswa. Yang keempat ada menggunakan kombinasi cooperative learning. Yang kelima memberikan waktu yang cukup untuk memproses informasi. Dan yang terakhir ada menggunakan alat-alat multisensori. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.